Shalom, kita bertemu lagi di dalam kesempatan hari ini. Kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya hati kita dibuka Tuhan, pikiran kita dibuka Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang dimau Tuhan dalam firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan, biarlah kami mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau hendaki dalam setiap hidup kami Tuhan. Beri pikiran-pikiran yang baru, beri hati yang baru Tuhan, agar kami mampu mengerjakan perintah-perintah-Mu Tuhan. Beri kekuatan, tambahkan iman kami Tuhan. Tuhan, segala doa firman ini kami serahkan dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Ini perikopnya tentang Yesus memperingatkan Petrus. Kita tahu di ayat-ayat sebelumnya, Petrus itu seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan di Matius 14, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia langsung minta untuk menghampiri dia, dan Petrus berjalan di atas air. Dan banyak hal sekali percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu seorang murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Tapi di perikop ini dikatakan Yesus memperingatkan Petrus. Mari kita baca dulu, jadi kita akan lebih tahu sebenarnya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tentang hubungannya dengan firman ini. Kita baca dulu ya. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku akan berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jadi di sini kita lihat apa percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Jelas sekali bahwa Tuhan itu melihat hati, walaupun sesuatu itu belum terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, seperti yang terjadi pada Petrus. Walaupun dia ngomong akan memberikan nyawanya untuk Tuhan, tapi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan pada Petrus? "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Ya, ini jelas sekali. Dan itu seperti yang kita kehidupan kita dalam pelayanan, dalam mengikuti Yesus. Seringkali kita seperti Kristus, seperti Petrus. Kita sering menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kalau ditanya dalam gereja,
Apakah kita mau meminggu salib Kristus? Ya mau. Apa kau percaya? Ya percaya. Jemaat pasti ngomong gitu. Tapi gembala, pelayan-pelayan yang lain tidak bisa melihat hati. Taunya iya. Tapi di sini Tuhan tahu hati setiap umat manusia. Walaupun mulut kita mengaku, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Di sini Tuhan tidak ingin sekedar di mulut saja. Tuhan ingin sesuatu itu benar-benar dilakukan untuk kemuliaan namanya. Kita menjadi orang Kristen tidak sekedar belajar firman Tuhan, tidak sekedar membaca firman Tuhan, tidak sekedar berdoa, tapi apa yang ada dalam isi firman Tuhan kita lakukan untuk Tuhan. Melalui siapa? Melalui saudara-saudara kita. Dari situ kita akan dilihat, karena kita sebagai anak-anak terang, sebagai garam. Dari mana orang lain bisa mengerti tentang Kristus kalau bukan dari diri kita sebagai alat-alatnya? Makanya Tuhan menuntut suatu perbuatan. Memang tidak mudah di waktu itu kalau pimpinan kita tertangkap, dan itu waktu itu Tuhan Yesus itu banyak yang tidak suka, bahkan sampai dia harus dihukum mati. Itu tidak gampang bagi si Petrus untuk mengakui, maka sampai dia menyangka, itu memang tidak gampang. Tapi di sini kita harus belajar untuk taat. Kalau kita cuma berpegang pada kelemahan-kelemahan yang ada, kita tidak mau mengubah diri kita tidak mau berubah untuk yang lebih baik, ya semuanya tidak ada artinya. Kalau kita memang benar-benar ingin mengikuti Kristus, ya kita mau belajar, kita mau dididik, kita mau berubah. Jangan sampai mulut kita mengaku, mulut kita ngomong sesuai firman Tuhan, tapi perilaku kita di luar, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita di luar firman itu. Tuhan selalu menunggu umatnya untuk bertobat, untuk kembali. Pertobatan tidak sekedar cuma di mulut. Pertobatan itu perubahan hati. Hati berubah, perilaku kita berubah. Di sini seperti yang walaupun si Petrus ini menyangkal Tuhan, tapi di akhir di ayat-ayat berikutnya di Kisah Para Rasul, Petrus juga bertobat. Waktu di hari Pentakosta, seluruh murid-muridnya dipenuhkan Roh Kudus, dia langsung berkhotbah di Kisah Rasul 2 ayat 14. Dia langsung berkhotbah, dia langsung melakukan mukjizat, menyembuhkan orang lumpuh. Jadi apapun kesalahan kita, apapun yang kita langgar dalam firman Tuhan, yang terpenting kita mau berubah, kita mau seperti Yesus, kita mau jalannya Yesus. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi semua itu bisa orang lain lihat melalui perbuatan-perbuatan kita.
Kita bisa pandai firman Tuhan, kita bisa apa ayat-ayat firman Tuhan, tapi kalau tidak pernah kita lakukan, ya kalau untuk sebagai seorang pengikut Kristus masih kurang banget. Karena kita dilihat dari perilaku kita sehari-hari oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun. Mungkin keadaan kita mendesak, mungkin banyak problem dalam hidup kita. Jangan sampai ada kata-kata ataupun perbuatan kita yang menyangkal Kristus. Misalnya kita tidak waktu kita dapat cobaan, justru kita tidak berdoa, kita tidak minta ampun pada Tuhan, tetapi kita lari ke hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Di situ Tuhan sangat kecewa sekali. Andaikan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar bersama-sama untuk mengerti apa yang dimau Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, biar kita menjadi menjadi gambaran Kristus itu sendiri dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai perilaku kita itu justru membuat Tuhan Yesus kecewa. Karena kita sebagai garam dan terang yang harus menerangi dunia ini, kita harus berhati-hati dalam berbuat. Jangan sampai jadi orang Kristen kok malah istilahnya kalau orang Jawa ngisi-ngisini, tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ya saudara, mungkin cukup sekian dulu tentang firman Tuhan yang terambil di Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 ini. Kita renungkan benar-benar apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat ini. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan, jangan sampai kita menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Kita harus selalu taat, selalu di dalam Tuhan, walaupun keadaan sepahit apapun. Tapi jangan takut, Tuhan selalu mengulurkan tangannya, seperti waktu Petrus berjalan di atas air. Walaupun dia terombang-ambing dengan angin, akhirnya banyak ketakutan yang terjadi, tapi Petrus minta tolong dulu, lalu Tuhan mengulurkan tangan. Jadi ada keadaan apapun, kesulitan apapun, mintalah tolong pada Tuhan. Tuhan pasti akan mengulur tangan. Ya, terima kasih renungan pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita renungkan tiap hari dan kita lakukan. Amin. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan kepercayaan kami terhadap Engkau Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau perintahkan pada kami Tuhan. Hilangkan kekhawatiran pada kami di setiap hidup kami, terutama pada pandemi ini Tuhan. Biarlah kami berjalan selalu mantap bersama dengan Engkau. Jalan-jalan akan terbuka walaupun kelihatannya tertutup Tuhan, tapi dengan kuasa-Mu semuanya akan selesai. Tuhan, serahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.